Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatuna barakallahu fikum. Tiada untaian yang indah melainkan untaian puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah di atas sunnahnya hingga hari akhir. Sahabat-sahabatuna barakallahu fikum, apa kabar antum di kesempatan sore yang hari berbahagia ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar hari esok tentunya akan jauh lebih baik dari hari ini. Dari Bukit Siar, Saud As-Siddiq membahana Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, tepatnya di Jalan Lintas Sumbawa Bima, kilometer 3, Sautuna Channel kembali hadir menemani Anda di suasana sore hari ini, di lembaran yang kelima Ramadan 1441 Hijriah. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Ana, Sultan Al-Bugisi, ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing tentunya di Sautuna. Nanti kita akan perkenalkan beliau, namun program ini terselenggara berkat kerjasama dari Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah Sumbawa Besar yang didukung sepenuhnya oleh Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran Pika Samawa, Pemarkas Abdullah Wasalma, Toko Delta Listrik, UD Prima Sumbawa Besar, PT Bogas Rahman Utama, Toko Tunas Baru, dan Toko Tunas Arabik. Sahabat-sahabatuna barakallahu fikum, kembali dari Bukit Siar, Saud As-Siddiq membahana Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, menebar sunnah, merajut uhwah. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan Dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz langsung ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa rungan pangla kita Ustaz? Alhamdulillah rungan balong. Pingin rasa mencicipi kari Ustaz, kari cendawang batan keladi. Girang rasa tiada bertemu Dia Guru Haji Ahmad Arifin di sore hari yang berbahagia. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah balong Ustaz. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sahabat Sautuna Channel, nantinya antum semua yang ingin berpartisipasi di program ini atau ingin menanyakan pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar kita di kesempatan sore hari yang berbahagia. Dan menyampaikan selamat bergabung kepada seluruh santri atau muali santri dari Pondok Pesantren Abu Bakar yang ikut menyaksikan program ini Ustaz. Baik, kita akan langsung bersama narasumber kita, Dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala, dengan tema kita Fikih Puasa. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, i'tiqadan bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى دينه ورضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وإخوانه. أما بعد فقد قال ربنا جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Hadirin wal hadirat kaum muslimin
yang dimuliakan Allah, para pemirsa Sautuna dimanapun antum berada, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada sore yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian yang sangat agung, yaitu kajian spesial Ramadan yang diadakan oleh radio dakwah kita Sautuna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas, mengharapkan ridhanya, dan senantiasa berjuang untuk i'la'i kalimatillahi ta'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik kita, panutan termulia yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudaraku para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita telah berada di hari kelima dari siam Ramadan kita. Kita berada di bulan yang penuh barakah. Kita berada di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, syahrun karim, azim, bulan yang berhiaskan rahmat Allah Jalla wa'ala, bulan ampunan dan pembebasan dari neraka Allah Jalla wa'ala. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang mulia. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul barakah, bulan keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang disabdakan oleh Nabi adalah sebuah kebenaran yang kita rasakan saat ini. Bulan Ramadan yang hadir di tengah kita adalah bulan yang penuh barakah. Apa keberkahan yang dibawa oleh Ramadan, saudaraku, para pemirsa? Yang pertama, di bulan yang mulia ini Allah berkenan membuka semua pintu-pintu kebaikan. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup, melainkan Allah buka untuk kita. Baik itu pintu kebaikan dari yang Allah pardukan kepada kita berupa salat, puasa, zakat, ya, tilawah Al-Quran dan yang lainnya, maupun amalan-amalan yang sunnah seperti qiyamul lail, ya, tadarus, sedekah, memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini semuanya pintu kebaikan. Karena banyaknya kebaikan di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka selebar-lebarnya pintu-pintu surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila datang Ramadan, maka Allah buka pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Tidak ada satu pintu pun dari pintu surga kecuali dibuka oleh Allah. Karena banyaknya kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian kata Nabi, "Wa ghulliqat abwabun nar." Dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Dengan harapan umat Islam di bulan ini menjauhkan diri dari berbagai dosa dan maksiat. Di samping itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu syaitan, mengikatnya erat-erat untuk memberikan kemudahan, kelapangan, kelancaran bagi orang-orang beriman dalam menyempurnakan ibadah puasanya. Inilah keberkahan yang Allah
tetapkan di bulan yang mulia ini. Di antara keberkahannya, saudaraku yang dimuliakan Allah, mudha'afatul amal. Allah lipat gandakan pahala. Subhanallah. Dalam beberapa hadis kita dapatkan, walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, namun maknanya benar. Ya. Bahwa melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan nilainya sama dengan amalan yang wajib. Sedangkan melakukan satu amalan yang wajib nilainya sama dengan 70 kali amalan wajib di bulan yang lain. Subhanallah. Suatu kabar gembira yang luar biasa bagi kita semuanya. Karena seremeh apapun suatu amalan yang kita lakukan di bulan ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Teristimewa ibadah puasa yang menjadi inti dari hadirnya Ramadan ini, ya, pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amalan anak Adam adalah miliknya. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dari hadis-hadis yang mulia ini dapat kita ambil sebuah pelajaran berharga. Betapa pentingnya kita memanfaatkan momentum Ramadan ini, mengoptimalkan kesempatan yang langka ini dengan memperbanyak amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memvariasikan semua celah-celah kebaikan, baik itu salat, puasa, zakat, sedekah, infak, tilawah, tadarus, dan yang lainnya, ya. Sehingga dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita pada sore ini, insya Allah kita akan membahas tentang fiqhus siyam, yaitu fikih puasa. Namun sebelumnya perlu kita memahami apa makna fiqhus siyam. Fikih secara bahasa maknanya al-fahm, yaitu pemahaman. Artinya seseorang berusaha memahami, ya, apa yang harus dia pahami, ya, dia memahami hukum-hukum yang terkait dengan agamanya. Terutama sekali hukum puasa kita. Karena banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan puasa, ya, yang barangkali sebagian kita belum paham. Ya. Bahkan mohon maaf, ada amalan-amalan yang sangat remeh sekali. Tetapi banyak dari kita yang tidak paham hukumnya, tidak paham dalilnya, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memahami fikih, ya, mempelajari fikih artinya memahami hukum-hukum Allah yang rinci, yang terambil dari dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maupun ijma'nya para ulama atau dari qiyas yang sahih. Inilah fikih. Ya. Kemudian as-siyam, saudaraku rahmati Allah, berasal dari akar kata sama yasum. Ya. Secara bahasa artinya menahan diri. Jadi seseorang yang berpuasa, mereka berusaha menahan dirinya dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasanya dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Inilah puasa. Karena itu, dengan kita mempelajari fikih puasa pada sore ini, insya Allah
akan kita lalui dalam beberapa majelis ke depan sampai dengan berakhirnya Ramadan insyaallah. Dan untuk mempermudah kita memahami fikih puasa, insyaallah akan kita bahas ya satu persatu hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita awali tentunya dengan rukun puasa. Puasa, saudaraku yang dirahmati Allah, terdiri dari dua rukun. Yang pertama, niat berpuasa, dan yang kedua, menahan diri, al-imsak. Ya. Kami ulangi, rukun puasa yang pertama adalah an-niyah, dan yang kedua, al-imsak. Apa itu niat, saudaraku? Niat secara bahasa maknanya al-qasdu. Adanya keinginan, adanya kesengajaan yang bermula dari hati. Karena itu niat bersumber dari hati dan bukan dari lisan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya tiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mengomentari hadis ini, para sahabat mengatakan bahwa niat itu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati kita. Inilah asal niat. Karena itu seseorang yang berniat untuk berpuasa, ya, berniat untuk berpuasa di malam hari, ya, agar esoknya dia berpuasa kepada Allah Subhanahu atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup. Jadi keinginan hatinya untuk berpuasa itulah niat. Tanpa harus diikuti dengan lafaz. Ya. Bahkan kata ulama, seseorang yang bangun di akhir malam, lalu dia menyantap sahur, ya, dengan maksud untuk berpuasa, maka sahurnya itu adalah bagian dari niat dia. Ya. Ini jamaah sekalian adalah hakikat dari niat, yaitu bermula dari hati. Kemudian, kapan niat puasa itu kita lakukan? Harus kita bedakan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib seperti Ramadan, maka niat harus dilakukan sebelum terbit fajar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menetapkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dari 3 hadis ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa untuk puasa yang fardu, puasa yang wajib, maka niatnya harus dilakukan di malam hari, maksimal sebelum terbit fajar. Barang siapa yang dengan sengaja berniat puasa Ramadan setelah terbit fajar, maka puasanya tidak sah dengan ijma'nya para ulama kita radhiyallahu wa rahimahumullah ta'ala. Adapun terkait dengan puasa sunnah, maka dibolehkan berniat di siang hari selama kita belum
makan dan minum di waktu pagi. Hal ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah beliau, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Apakah kalian mempunyai makanan, ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Artinya, di rumah Rasulullah hari itu tidak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ana shaim." Kalau begitu, aku berpuasa hari ini. Kata ahli hadis, kejadian ini kira-kira menjelang siang hari, jam 10 atau 11 siang. Ya, ini menunjukkan bahwa untuk puasa sunnah itu boleh niatnya dilakukan di siang hari. Kapan batasan akhirnya? Para pemirsa, menurut mazhab Hanafi dan termasuk pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat, bahwa niat puasa sunnah itu maksimal dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Artinya matahari belum condong ke barat. Adapun pendapat daripada mazhab Hambali, maka waktu terakhir untuk puasa sunnah, untuk niat puasa sunnah itu boleh dilakukan bahkan setelah tergelincirnya matahari, selama dia belum makan dan minum. Ya. Inilah yang terkait dengan waktu kita berniat. Jadi khusus untuk kita di bulan Ramadan, para pemirsa, wajib bagi kita untuk berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Hal yang kedua yang terkait dengan fikih puasa atau dengan rukun puasa adalah menahan diri, al-imsak. Seseorang yang melakukan puasa tidak cukup dengan niat, tetapi harus diikuti dengan menahan diri. Apa yang harus kita tahan selama puasa ini, para pemirsa? Yang pertama, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Ya, maka seseorang yang berpuasa tidak boleh dia makan dan minum. Ya. Apabila ia makan dan minum dengan sengaja, maka batallah puasanya. Tetapi apabila ia makan dan minum tanpa kesengajaan, artinya spontan, tidak ada niat untuk makan, ya, maka makan dan minumnya itu tidak berpengaruh kepada puasanya. Ia tetap boleh berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang memberinya makan dan minum. Masya Allah, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, maka menahan diri dari makan dan minum adalah rukun dari rukun puasa. Di samping itu, ya, kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa kita. Baik berupa ucapan lisan maupun berupa perbuatan. Di antara bentuk perbuatan lisan yang dapat membatalkan puasa atau paling tidak mengurangi pahala puasa kita adalah kita berkata dusta. Berkata dusta atau menggunjing orang lain atau mencela orang lain, ya, maka ini tentu akan mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta
ucapan-ucapan tercela, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima lelahnya, letihnya, capeknya dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa, saudaraku? Artinya puasa kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nasihat kami pada sore ini kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa, ya, di samping Anda menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mari kita menahan lisan kita. Ya, menahan lisan kita. Kita menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahalanya. Jika suatu saat ada orang lain yang memancing amarah kita, mengajak kita untuk berselisih, mengajak kita untuk berdebat, berkelahi, maka katakan padanya, inni mru'un sha'im, maaf, saya sedang berpuasa. Ya, jangan kita layani dia, karena melayani seseorang yang memancing amarah tentu akan mengurangi pahala puasa kita. Ya, inilah dua rukun dari rukun puasa yang kiranya perlu kita pahami bersama agar puasa kita betul-betul diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Hal kedua yang akan kita bahas sebelum nantinya kita akan membuka sesi dialog dengan pendengar kita, yaitu kita akan bahas siapa saja yang wajib berpuasa dan siapa yang tidak wajib berpuasa. Orang yang wajib berpuasa disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz. Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaum 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh. Artinya para ulama telah bersepakat bahwa puasa Ramadan diwajibkan atas seorang muslim, orang yang berakal dan orang yang sudah balik. As-sahih diwajibkan juga atas orang yang sehat badannya, sehat jiwanya. Al-muqim, orang yang sedang muqim, ya, yang tidak sedang melakukan safar, perjalanan, ya, keluar kota. Ya. Inilah 5, ya, syarat wajibnya puasa. Yang pertama sekali lagi adalah muslim. Maka orang yang kafir atau orang yang non-muslim tidak wajib berpuasa, saudaraku. Kalaupun mereka berpuasa, ya, maka puasanya tidak sah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah. Ya. Maka puasa ini hanya diwajibkan atas orang-orang Islam. Bahkan lebih khusus, ya, puasa ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kelak kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Ya, ini adalah syarat yang pertama, muslim. Jadi kita sepakat non-muslim tidak wajib berpuasa. Kalaupun mereka bersikeras berpuasa, maka tidak akan sah dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-aqil, orang yang berakal. Ini termasuk syarat sahnya puasa. Ya. Jadi orang yang gila atau setengah gila, ya, maka puasanya tidak sah. Karena mereka tidak menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-baligh, orang yang balik, saudaraku. Ya. Yaitu orang yang sudah terdapat padanya tanda-tanda kedewasaan. Di antara tandanya kata ulama, yang pertama, ya, dia mimpi basah.
ya, mimpi basah. Jadi kalau seseorang sudah mimpi basah, maka itu tanda bahwa dia sudah balik. Yang kedua, ya, dia berumur 15 tahun. Seseorang barangkali, ya, dia tidak bermimpi. Dia tidak bermimpi. Tetapi dia mencapai umur 15 tahun, maka telah dihukumi balik. Ya. Kemudian di antara tanda balik adalah, ya, yaitu berubahnya suara. Berubahnya suara seseorang. Ya. Ini dapat diketahui dengan sangat jelas oleh kita semuanya. Ya. Inilah beberapa tanda balik. Dan ini syarat daripada kewajiban puasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil? Apakah tidak wajib puasa? Ya, jawabannya tidak. Tetapi kepada para orang tua, ya, hendaknya, ya, menganjurkan anak-anaknya untuk berpuasa sebagai bentuk latihan sejak dini. Karena anak-anak yang dibiasakan berpuasa sejak kecil, insya Allah akan terbiasa ketika mereka sudah balik kelak. Karena itu Masya Allah, sekarang ini anak-anak TK, anak-anak PAUD, ya, SD, alhamdulillah, semuanya sudah berlatih berpuasa. Walaupun sebagian dari mereka ada yang berpuasa hingga, ya, tengah hari barangkali, sampai dengan azan zuhur, ya, itu tidak mengapa, ya. Jangan dipaksa, jangan ditekan anak-anak kita. Biarkan mereka semampunya. Itulah bentuk latihan, ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, as-sahih. Orang yang wajib berpuasa, orang yang sehat, saudaraku. Ya, sehat. Jadi orang sakit tidak wajib berpuasa. Ya. Jadi jangan kita paksakan diri kita. Ketika Ramadan tiba, kita diuji dengan sakit, ya, ambillah keringanannya. Anda jangan memaksakan diri berpuasa. Ya. Insya Allah Anda boleh menggantinya di bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbilang, terbatas jumlahnya. Maka barang siapa yang ketika datangnya Ramadan sedang sakit atau sedang safar, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam ini agama yang begitu mudah, agama yang begitu indah, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika ada kesulitan, maka ada alternatif pemecahannya, ya. Subhanallah. Puasa memang wajib, saudara. Tetapi ketika kondisi Anda tidak prima, tidak sehat, maka Allah bolehkan Anda berbuka. Dan Anda menggantinya di waktu yang lain. Kemudian yang terakhir yang wajib berpuasa adalah al-muqim. Orang yang muqim, bertempat, berdiam diri, ya, tidak melakukan perjalanan. Karena orang yang melakukan perjalanan tidak wajib baginya puasa, apalagi perjalanan tersebut, ya, penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah 184, ya, au ala safarin, ya, baik orang yang sakit maupun orang yang sedang safar, boleh dia menggantinya di hari-hari yang lain. Begitu juga firman Allah Al-Baqarah 185, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang ketika menyaksikan masuknya bulan Ramadan, dia sedang sakit atau dia safar, maka boleh dia ganti pada hari-hari yang lain. Kenapa demikian, saudaraku yang dirahmati Allah? Karena agama kita ini adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya, Allah menginginkan kemudahan atas kalian dan tidak menginginkan kesukaran dan kesulitan. Dari ini semuanya, jemaah sekalian, kita simpulkan bahwa yang tidak wajib berpuasa adalah mereka yang kafir, ya, tidak wajib dan tidak sah.
Yang kedua, orang yang gila, tidak wajib dan tidak sah. Orang yang belum balik, anak-anak kecil, ya, tidak wajib bagi mereka berpuasa, tetapi hendaknya tetap dianjurkan dan dilatih agar terbiasa. Begitu juga dengan yang sakit, ya, tidak wajib bagi mereka berpuasa. Begitu juga dengan yang safar, tidak wajib, tetapi mereka hendaknya mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Inilah barangkali bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, dan insya Allah terkait dengan pengganti puasa bagi mereka yang mendapatkan uzur tidak berpuasa akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barakah dan memberikan kita pemahaman terhadap agama kita, sehingga dengannya kita meraih kebaikan yang luar biasa sebagaimana sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah berikan dia pemahaman terhadap urusan agamanya. Nah, Barakallahu fiikum Ustaz atas pemaparan materi yang telah Antum sampaikan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbahagia, dan sahabat-sahabat channel. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, dia Guru Haji Ahmad Arifin Alman dari LC Hafizahullah Ta'ala di kesempatan sore hari yang berbahagia dengan tema kita tadi, yaitu fikih sunnah. Dan kepada Antum semua yang ingin bertanya melalui program ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di channel ini, dan kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz melalui WA. Silakan. Kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Sekali lagi para pemirsa sahabat Sautuna Channel, barakallahu fikum, yang hadir sebagai pemateri kita di kesempatan sore hari yang berbahagia adalah dia Guru Haji Ahmad Arifin Alman dari LC Hafizahullah Ta'ala, dan bersama hostnya tentunya Sultan Al-Bugis ini Ustaz ya. Bandar dan Bugis. Masya Allah. Baik, bukan mempromosi suku Ustaz ya. Baik, kita langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz dari hamba Allah. Masya Allah. Pertanyaan aja pakai hamba Allah Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Ustaz, izin bertanya sekitaran niat dalam berpuasa Ustaz. Kapankah waktu yang paling afdol untuk berniat Ustaz berpuasa? Apakah boleh di malam hari ataukah saat kita makan sahur gitu Ustaz? Syukron atas ilmu dan pemahamannya Ustaz. Barakallahu fiik. Pada Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada penanya kita pada sore ini, ya. Semoga Allah menambah, ya, pemahaman kita dan penanya secara khusus, ya, terkait dengan hukum puasa. Adapun terkait dengan niat, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, itu ada dua hadis, ya. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, ya, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar. Nah, jadi kata-kata sebelum fajar itu menunjukkan saat sahur. Ya. Artinya seseorang boleh berniat saat sahur. Sambil santap sahur. Iya, sambil dia santap sahur dia berniat. Nah, hadis yang kedua, kalau tidak salah hadis Ummu Salamah, ya. Rasulullah bersabda, ya, man lam yubayyitus siyama fil lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan puasa, niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kata-kata malam ini luas, ya. Jadi boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Ya. Jadi kalau kita katakan di awal malam, kapan waktunya? Ya. Awal malam itu khususnya di bulan Ramadan dimulai dengan ba'da isya. Taruhlah jam 8. Ya. Jadi awal malam itu dimulai setelah isya. Jadi kalau di kita kira-kira jam 8. Ya. Sampai dengan jam 11 itu awal malam. Ya. Kemudian pertengahan malam dari jam 11 sampai jam 2. Itu pertengahan malam. 11 sampai jam 2. Ya. Kemudian akhir malam mulai dari jam 2 sampai dengan jam 5. Itulah akhir malam. Dan itulah sepertiga terakhir malam. Ya. Itu di mana Allah turun ke langit dunia. Yang sepertiga yang menjelang sahur. Di sepertiga terakhir malam.
Ya. Dari jam 2 sampai dengan Nah, 2 sampai dengan jam 5 kira-kira. Gitu. Maka kepada saudara penanya, tafadhal. Ya. Tinggal pilih. Pilih antum mau di awal malam, pertengahan atau di akhir. Tapi yang paling utama tentunya di akhir malam insyaallah. Kalau Anda yakin bisa bangun. Ya. Kalau Anda yakin bisa bisa bangun. memasang tiga-tiganya enggak, Ustaz? Ya. Mungkin awal malam dia sudah pasang memang. Boleh. Boleh. Niat itu kan boleh berulang-ulang. Nanti dimantapkan di di akhir malam boleh saja. Ya. Artinya tergantung, kalau Anda yakin bisa bangun di akhir malam, maka Anda niatnya di akhir malam. Tapi kalau Anda tidak yakin, misalnya karena kelelahan atau apa, tafadhal di awal malam. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan jawaban yang telah Antum berikan kepada kita kesempatan sore hari begini, yang khususnya kepada penanya yang telah menanyakan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbagi ini. Sekali lagi sahabat Sawatuna Channel, sebagai narasumber kita di kesempatan sore hari yang berbagi adalah dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Syabiqah Ta'ala dengan tema kita fikih puasa. Silakan bagi Antum, kita masih punya waktu beberapa menit untuk mengirimkan pertanyaan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan kita langsung membacakan yang sudah masuk di kolom komentar, Ustaz. Ya. Dari akun Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan ini, Ustaz, apakah sah puasanya orang yang tidak sholat, Ustaz? Nah. Puasa mantap, Ustaz, tapi sholat tidak. Sholatnya di lockdown, Ustaz. Allah musta'an. Lockdown. Baik, ya. Itu ukhti Kartini ya. Kartini, Ustaz. Ya, sepertinya perempuan ya. Ya. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaan yang kedua ya dari ukhti Kartini. Terkait dengan orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Kalau puasa Masya Allah. Masya Allah, puasanya bagus ya. Tapi tidak sholat. Sekarang kita katakan, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat dari sisi kewajiban antara puasa dengan sholat? Ya. Kita katakan tentu sholat. Sholat ya. Kuat, iya, karena dia adalah rukun yang kedua setelah syahadatain. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 bangunan, 5 pondasi. Ya, pondasi 5 tiang ya. Yang pertama syahadatain. Itu terkait dengan akidah. Yang kedua ya, iqamis shalah, mendirikan salat. Setelah itu wa ita'iz zakah, zakat. Setelah itu baru siam, shaum Ramadan, baru haji, ya, haji. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kekuatan wajibnya itu, maka salat. Salat. Dan kalau antum perhatikan dalam Al-Qur'an, ya, itu ayat-ayat tentang salat itu lebih banyak. Ayat-ayat tentang salat tentu lebih banyak, ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan salat, ya, harus dirinci. Ya. Kalau dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka kita katakan kafir. Ini orang ini kafir. Ya. Orang yang mengatakan salat itu tidak wajib. Ya. Banyak seperti itu, Ustaz. Banyak. Salat itu tidak wajib. Ya, antum salat antumnya dapat. Ya, seperti itu. Kita katakan dia kufur. Ya, bahkan kafir. Kharij minal millah. Ya, keluar dari agama. Yang mengingkari kewajiban salat. Ya. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah." Ya. Jadi perjanjian antara kita, ya, dengan mereka, artinya beda antara kita dan mereka orang kafir adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur pada Allah. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas, ya dia tidak mengingkari kewajiban, salat itu wajib. Ya, kalau dikasih tahu didengar gitu ya, tapi malas. Ya, enggan melakukan salat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia kufur dan mengatakan tidak. Ya. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia tetap kufur kepada Allah. Tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau ada orang yang puasa tapi tidak salat, maka kita katakan, kalau dia tidak sholat sama sekali, artinya sholat dia tinggalkan sama sekali, kita katakan, maka puasanya sia-sia. Ya, karena itulah kufur. Orang yang kufur, tadi tidak wajib puasa, terkadang tadi.
tidak wajib puasa. Ya. Tapi kalau dia kadang sholat, kadang tidak. Jadi bolong-bolong. Artinya ketika Datang semangat. semangat dia sholat. Angin-anginan ya bahasanya. Angin-anginan. Kalau bahasa Sunda itu tali pagar. Ya kan? Jadi Ya. Kalau orang seperti itu, maka insya Allah puasanya sah puasanya. Tetapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat. Ya. Tapi sekali lagi, kalau dia meninggal karena sholat secara mutlak, maka puasanya sia-sia. Nggak ada artinya. Ya. Ya. Jadi haba'an mansura, nggak ada artinya. Ya. Karena itu kepada para pemirsa dimanapun berada, kami wasiatkan, ya kami nasihatkan, ya Ramadan itu bukan hanya untuk puasa, ya, tetapi semua pintu kebaikan Anda lakukan. Iya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada tadarusnya, tilawahnya di situ, ada silaturahimnya, ada memberikan makan untuk orang berbuka, ada ucapan yang baik di situ, masya Allah. Ya, jadi jangan Anda buka satu pintu, Anda tutup pintu yang lain, jangan. Ya, saya kira itu nasihat untuk yang barakallahu fiikum Ustaz atas pemaparan jawaban yang telah Antum berikan kepada Ukti Kartini yang telah mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan sahabat Sautuna barakallahu fikum, kita tentunya masih ingin berlama-lama Ustaz. Namun ada istilah mengatakan waktu yang mempertemukan kita Ustaz, dengannya jualah yang memisahkan kita sementara Ustaz. Untuk kita bertemu pada program selanjutnya, dan insya Allah Ustaz Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Zahir Ta'ala, beliau mendapatkan jadwal setiap hari Selasa Ustaz, di bulan suci Ramadan ini. Kita menyampaikan barakallahu fikum kepada antum semua yang telah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, baik itu melalui WhatsApp ataupun kolom komentar di channel kami. Dan atas nama manajemen Sautuna menyampaikan barakallahu fikum kepada antum semua, dan kami menyampaikan permohonan maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, maka akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan tema daripada narasumber kita yang ada di program spesial Ramadan Sautuna FM. Akhirnya atas nama manajemen Sautuna Channel, kita menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada antum Ustaz, barakallahu fikum kepada antum yang sudah berbagi kepada kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan sekali lagi kepada santri-santri atau muwali santri Abu Bakar yang mengikuti program ini, silakan membuat resume nantinya dalam program ini. Kami menyampaikan barakallahu fikum kepada antum semua atas kesempatan antum mendampingi anak-anak santri Abu Bakar untuk menyaksikan program live streaming program spesial Ramadan Sautuna Channel. Dan akhirnya dari Bukit Siar Saud Asidik Membahana, Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, tepatnya di Jalan Lintas Sumbawa Bima kilometer 3 Sumbawa Besar, Ana Sultan Al-Bugisi, dan juga kameramen kita Hasim pamit undur dari ruang dengar antum atau ruang siar kita kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan buah dedak di atas para anak dusun pasang pelita, kalaulah ada silap bicara, jemari disusun maaf dipinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.